Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Saudara, perhelatan pemilihan kepala daerah ini merupakan bonus demografi. Saudara, perhelatan pemilihan kepala daerah di bulan November 2024 semakin dekat. Munculnya nama-nama kandidat yang akan bertarung pada pemilihan di 2024 ini menjadi salah satu topik menarik bagi Anda. Bukan hanya popularitas dan elektabilitas, namun gagasan dan kemampuan kandidat itu pun harus mampu berkolaborasi. Hadir bersama dengan saya, bakal calon wakil wali kota Ambon, 2 periode pada DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Beliau juga merupakan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah, seorang aktivis, seorang anak muda yang saat ini juga sementara menjadi perbincangan publik. Ya, dia adalah Pak Said Patah. Pak Said, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kelihatan cerah. Sudah siap, Pak? Insya Allah siap. Oke, baik. Anda salah satu tokoh anak muda yang memang saat ini menjadi perbincangan publik. Dari Maluku Tengah, Anda menuju ke Kota Ambon untuk menjadi bakal calon wakil wali kota. Apa yang membuat Anda beralih ke Kota Ambon? Ini bukan soal beralih ke Kota Ambon, tapi ini merupakan bonus demografi. Bahwa saya orang Maluku Tengah, pernah berproses yang tadi disampaikan bahwa sudah 2 periode di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Ambon bagi saya ini bukan wilayah baru. Saya besar dan tumbuh di Ambon, saya dikenal di Ambon. Bahkan Ambon ini menjadi dapur penggodokan saya menjadi matang sebagai aktivis dan sebagai politisi. Maka ke Ambon ini bukan soal kembali, tapi soal panggilan moral saya, karena saya pernah menjadi aktivis tadi di Ambon. Hal-hal yang sudah pernah saya lakukan di Ambon semenjak aktivis ini menjadi spirit perjuangan. Maka ketika ada kontestasi pilkada Kota Ambon, saya mau memberikan atau menghibahkan diri saya untuk menjadi pemimpin di Kota Ambon, biar Ambon ini kita kelola dengan baik. Ya. Baik, Pak Said, artinya Anda sudah memiliki catatan-catatan di Kota Ambon itu sendiri? Ya, pertama saya melihat potensi jumlah jiwa. 348.000 lebih jumlah jiwa ini kan sangat besar di Kota Ambon. Kalau tidak dikelola secara baik juga bisa sia-sia untuk pembangunan. Kemudian dari jumlah itu ada 57% itu didominasi oleh para pemuda. Di dalamnya ada Gen Z dan sebagainya. Nah, potensi ini yang sebenarnya saya hadir, insya Allah mudah-mudahan saya bisa mewakili mereka di dalam mengambil kebijakan supaya arah kebijakan itu bisa mengakomodir harapan mereka. Itu yang paling penting. Saya punya pengalaman di DPRD. Saya tahu bagaimana sistem, bagaimana mekanisme untuk penyusunan anggaran. Mudah-mudahan ini menjadi modal saya ketika kita ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Ambon ini, kita berkolaborasi dengan itu. Ya. Anda melihat pembangunan di Ambon sendiri seperti apa nih? Kalau itu saya bisa pakai skala perbandingan. Dulu waktu aktivis Ambon luar biasa. Ada saluran-saluran komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Kota Ambon dengan para mahasiswa, para pemuda. Tapi sekarang hampir pasif ya. Karena ya memang gitu. Tidak ada ruang-ruang khusus yang diberikan oleh pemerintah terhadap generasi muda ini untuk menyalurkan bakat, minat. Bahkan habis kuliah rata-rata mereka nggak tahu mau kemana. Betul. Itu jadi soal. Maka sebagai pemerintah harus bisa menyalurkan itu. Pemerintah ini kan ada 2, ada eksekutif dan legislatif. Harus ada kolaborasi di situ. Mudah-mudahan bakal saya di 2 periode di Maluku Tengah itu
kita bisa berkolaborasi dengan saya bilang. Iya, iya. Pak Said, kalau Anda melihat pembangunan ekonomi sendiri untuk Kota Ambon? Ekonomi ini luas. Semua kaitan dengan peningkatan PAD itu berkaitan dengan ekonomi. Semua berkaitan dengan menekan tingkat pengangguran juga berkaitan dengan. Jadi spektrumnya itu harus di peningkatan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu dari balai-balai latihan kerja yang sudah disiapkan, bukan saja kita siapkan pemuda di balai latihan kerja, tapi kita juga harus siapkan outputnya, siap lapangan kerjanya, sehingga apa yang mereka dapatkan di dalam latihan-latihan atau bakat alami mereka bisa tersalur secara lain. Ini soal. Oke, saya tertarik nih soal angka pengangguran tadi yang tadi Pak Said sebutkan. Anda sudah punya strategi-strategi khusus untuk mengatasi itu? Pertama harus kita lihat bahwa kita sadar betul bahwa Ambon ini bukan kota industri. Ambon ini kota jasa. Tidak ada penyerapan tenaga kerja yang sifatnya besar. Maka dari potensi yang ada sebagai anak muda, kita harus mampu mengidentifikasi bakat-bakat anak muda. Misalkan Ambon Musik City City of Music itu yang sudah dicanangkan, makanya dikenal dunia. Tapi efeknya apa? Itu soalnya. Makanya ada kebijakan khusus untuk itu. Karena Ambon ini kota jasa, kita tidak bisa membangun dengan sumber daya yang saya bilang bahwa tidak bisa menghadirkan industri yang sifatnya besar. Paling tidak yang kita bisa mampu, kita bisa jual, yaitu lokal wisdom kita, kearifan lokal kita. Ambon ini beda dengan kota-kota yang lain. Ambon ini selain kota yang majemuk, Ambon juga terdiri dari negeri-negeri adat yang harus kita kembangkan. Ada kearifan lokal yang harus kita gerakan untuk mendapat daya tarik pelancong. Kemudian kita bisa kelola untuk menyalurkan tadi. Kan ukulele, toto buak dan lain sebagainya, ini potensi harus kita gerakan. Apalagi potensi yang tadi saya bilang lokal wisdom itu, kearifan lokal itu. Banyak negeri-negeri ada di sini. Bagaimana kita bisa kembangkan? Yang kita bisa jual itu, coba kita lihat. Yang kita dulu di sini ini kan semua ini kalau kita kelola secara baik, lautan dengan luas. Ini kalau kita jadi sektor wisata kita kelola secara baik, bisa, kenapa tidak? Dan itu bisa menarik, bukan menarik, tapi menekan tingkat pengangguran itu. Oke, baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Maluku Bicara. Baik, Anda masih bersama kami di Maluku Bicara bersama dengan Said Patah. Pak Said, saya tertarik sekali dengan pernyataan Anda tadi yang luar biasa tentang local wisdom tadi. Sangat menggebu-gebu. Apa yang menjadi perhatian Anda untuk local wisdom ini? Pertama kita ini kan kota jasa, daerah jasa. Kita dikenal dengan potensi alam, kemudian potensi local wisdom development. Banyak di kota-kota lain, misalkan Bali dan sebagainya, itu kan mereka berkembang dengan itu. Di Ambon sini, Rutung, Lehari, Nakuhatalai, bisa kita harusnya mengelola ini sebagai promosi wisata dengan kearifan lokal yang tadi, supaya kita bisa kembangkan itu lebih berkembang lagi. Ada sasi. Ini kenapa kita tidak masukkan dalam perda? Biar negeri-negeri ini menjadi negeri mandiri, tidak berharap kepada dana desa saja, tapi kelola sumber PAD-nya ada, sumber pendapatan asli desanya ada. Betul. Biar mereka bisa kelola secara baik. Yang kedua, jangan sebatas pencanangan, harus ada sistem prodi. Bila perlu kita bikin lomba yang meningkatkan untuk kompetisi mereka untuk mempertahankan tradisi-tradisi lokal mereka. Jangan kita terpengaruh dengan budaya-budaya luar, lalu kemudian kita menjewantakan warisan-warisan leluhur kita, tarian-tarian leluhur kita. Ini penting. Pak Said, kalau kita melihat apa yang kenyataan yang terjadi saat ini adalah
kegiatan-kegiatan yang sifatnya local wisdom tadi hanya sebatas pada seremonial saja, tidak ada to be continue-nya, tidak ada kelanjutannya. Anda melihat ini seperti apa? Itu masalah sebenarnya, sumber masalah sebenarnya. Makanya di dalam perda itu harus kita tetapkan. Misalkan di triwulan pertama negeri mana. Negeri-negeri yang ada di Pulau Ambon ini saudara semua. Tahun ini saudara gandong apa begitu. Misalkan Rutung Lehari dengan apa. Kan itu harus kita identifikasi. Lalu kita platkan di APBD supaya ini terus bergulir terus. Yeah. Tujuannya apa? Supaya satu hal yang menjadi semangat saya itu generasi kita ingat bahwa kita ini orang saudara. Iya, iya. Rumah 3 misalkan, rumah 3 wakal. Kemudian ada Rutung Galalah itu, Rutung Hila, Hatime Hila. Ini harus kita sebutkan. Kemudian ada dari Nusani sana tuh. Ya, itu dengan Luwe wilayah Seram. Jadi ini harus kita canangkan itu sebagai satu produk atau satu kekuatan kita untuk tetap terpelihara. Iya, artinya bahwa semua ini kalau berjalan, maka ini akan menjadi sebuah pembangunan yang baik dari sisi pariwisatanya, dari ekonominya, ada pemberdayaan manusianya. Jika memang gagasan Anda itu terwujud sebentar nanti. Nah, Pak Said, saya mau kembali pada pertanyaan awal saya tentang pembangunan ekonomi tadi. Nah, kalau kita lihat ini Ambon ini kan hanya sebagai kota transit gitu. Jadi yang datang hanya sepintas kemudian pergi. Sebagian memang menjadi penduduk asli, tapi para pendatang itu kan sebagai menjadikannya sebagai kota transit. Nah, bagaimana konektivitas dari ekonomi kota dengan tempat-tempat lain yang ada di seputaran? Pertama, konteksnya itu bahwa memajukan Ambon itu menjadi dasar kita. Terkait dengan Ambon sebagai daerah cuma tempat singgah, kita harus bukan tempat singgah, tapi tujuan. Iya. Ketika menjadi tujuan, apa yang kita tawarkan itu minimal perilaku kita dulu. Iya. Perilaku kita yang harus karakter ya slow sama orang. Ini harus kita ini. Karena memang itu ancaman, kenyamanan yang harus kita berikan kepada tamu itu sebagai dasar untuk kita bisa menjual produk tadi. Iya. Produk lokal wisdom tadi. Nah, terkait dengan konektivitas, bahwa Ambon menjadi daerah tujuan, baik itu tujuan produk pertanian, perkebunan. Nah, ini juga harus kita lihat. Kalau bicara terkait dengan peningkatan UMKM, alhamdulillah memang UMKM ya berjalan baik lah. Nah, tapi potensi-potensi sebagai anak muda ini belum tersalur secara merata. Nah, kan minat dan bakat. Ini kan wilayah Z. Wilayah semua harus terkoneksi dengan internet. Ada ruang-ruang publik itu kita harus sediakan wifi gratis kepada para pemuda supaya mereka bisa bereksplorasi mereka punya potensi yang ada. Kan sekarang ini kan butuh HP, bikin akun, sudah dapat duit. Tapi harus ini terkontrol. Tidak boleh sembarang buat. Sehingga ada yang salah gunakan. Pemerintah menyediakan, lalu ada yang salah gunakan itu. Misalkan ada tampilan-tampilan yang memang merusak citra Ambon. Tidak boleh. Makanya itu harus terkontrol. Makanya Dinas Infokom itu harus terkoneksi dengan pemuda supaya saluran itu bisa cepat. Nah, Pak Said, Anda kan salah satu anak muda yang memang seperti tadi yang saya sampaikan menjadi salah satu pembicaraan bahwa Anda mewakili orang-orang muda untuk maju pada perhelatan nanti sebagai bakal calon wakil wali kota. Gagasan Anda ini yang mau diketahui oleh pemirsa di rumah ini seperti apa untuk Ambon? Kalau saya begini, gagasan saya itu searah membangun Ambon. Kenapa searah? Searah itu harus kita searah dengan
pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus ada konektivitas. Ya. Kemudian kita harus searah dengan kebutuhan masyarakat Kota Ambon. Iya. Kita harus searah dengan kebutuhan yang karena yang tadi sudah bilang bahwa saya ini pemuda, searah dengan kebutuhan pemuda Kota Ambon. Kita harus searah. Artinya apa? Kalau memang betul-betul pemerintah searah dengan segala potensi, saya kira apa yang kita bisa lakukan untuk membangun Ambon itu bisa terjawab. Iya. Kenapa? Yang tadi kita sudah uraikan bahwa UMKM apa dan sebagainya. Iya. Tapi yang paling penting, arah pembangunan Ambon ini tidak harus bertumpu ke kota. Oke. Kan harus ada sektor-sektor ekonomi lain harus dibangun. Misalkan sekarang ini, Paso itu tetap menjadi daerah penyangga, tetap kita bangun Paso itu. Poka dan sekian itu kita bangun. Tahu tidak? Pada saat musim buah langsung berdurian kacau balau, tidak ada tempat yang tepat Betul. untuk kita menyalurkan itu. Ya kalau daerah ini kita dirikan khusus untuk pasar buah, misalkan ini contoh kecil aja, Ya. pasar buah, ya kenapa tidak? Lalu yang berikutnya, ada potensi-potensi pemuda yang tidak tersalur, balap-balap liar. Pemerintah harus siap, makanya saya bilang kenapa harus searah dengan pemerintah provinsi, pemerintah itu kita bisa kawinkan program. Kalau kita siapkan tempat-tempat motor cross ini kan seperti itu, road race. Ya. Kita siapkan itu, kita harus bisa berjenjang. Lalu yang kedua, satu hal yang paling menjadi tantangan saya, Ambon ini dikenal dengan potensi olahraga. Hari ini gelang olahraga apa di Kota Ambon? Ini tantangan buat kita. Saya setuju dengan Bapak Raja Rutun waktu itu. Sekarang masih punya gagasan untuk bagaimana bisa membangun sport hall yang bisa menampung itu. Ini kan soal lahan. Iya. Kan Iya. Iya. kita bisa komunikasikan itu. Pemerintah daerah, pemerintah Kota Ambon, dan pemerintah provinsi harus kita bisa mampu bicarakan ini. Kalau Kota Ambon tidak tersedia, kita bicara dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Ini kan soal administrasi, tapi kita kan bagian dari Pulau Ambon. Bisa saja pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan batas wilayah administrasi bisa mereka hibahkan ke kita. Apa salah? Iya. 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 Kan begitu. Iya. Betul. Lalu yang kedua, saya mau bilang pengembangan universitas. Unpati misalkan, kita bisa kembangkan semua. Kita bisa Jejaki, bisa kembangkan Universitas Darussalam, kita bisa kembangkan UKIM, kita bisa kembangkan IAIN. Semua harus kita identifikasi itu supaya kesiapan sumber daya manusia ini bisa kita deteksi, lalu kita siapkan itu. Oke. Coba Bapak lihat setiap tahun 2-3 kali itu sudah. Iya. Sudah pulang kampung juga kan? Iya. Betul. Betul. Harus ini jawab, dan ini bukan hanya saja tanggung jawab pemerintah Kota Ambon, semua tanggung jawab pemerintah kabupaten yang kota seluruh Maluku ini. Iya. Itu sebabnya Anda muncul dengan gagasan searah membangun kota. Membangun Ambon, bukan membangun kota. Sorry. Searah membangun Ambon. Nah, baik. Ini gagasan mahal menurut saya, dan publik itu pasti menerima searah membangun Ambon. Luar biasa. Pak Said, terakhir, apa harapan Anda kepada Harapan masyarakat? saya begini. Harapan saya pertama kepada pemuda. Mari membantu saya untuk kita bisa berkembang, kita bisa dorong pemerintah Kota Ambon, pemerintah kota. Kita bisa sama-sama bergandeng tangan. Ya. Tapi tidak boleh kita abaikan para orang tua kita, karena mereka tetap menjadi sumber inspirasi kita. Betul. Misalkan orang tua kita banyak juga kan orang tua yang berjual di pasar. Pak Ed, saya mau bilang begini. Dulu waktu saya aktivis, saya ini juga masih terkenal sebagai presidium kami Kota Ambon. Walaupun saya di Maluku sampai sekarang. Saya dulu di HMI cabang Ambon dengan YAP, Lembaga Rantai Iman. Kita banyak ya kalau mobil di banyak juga kan itu ukuran takarannya ini, tapi kita pernah berbuat lah. Untuk pemuda kita ada dalam proses itu. Bapak Payet juga kan ya pasti tahu itu. Kita sedih, saya jujur saya sedih dengan
tersumbatnya saluran-saluran komunikasi ini. Iya. Ya sedih. Jarang kita melihat mahasiswa demo untuk menyampaikan gagasan, untuk mengkritisi itu. Mestinya ini harus kita dorong. Tidak boleh kita proteksi. Kalau ini kita proteksi, kita tidak tahu sumber masalahnya di mana. Untuk mengelola sampah, kita kasih aja kepada pihak-pihak kita yang memang serius menangani dan profesional. Tidak usah kita cari untung lah. Iya. Yang begitu. Jangan seolah-olah ini karena karena ada potensi yang bisa diraih untung di situ, lalu pemerintah juga mau ambil. Janganlah, kita membahayakan yang lain lah. Kita libatkan yang lain. Oke, baik. Baik Pak Said, terima kasih banyak sudah hadir di Maluku Bicara. Saya kira kita sebenarnya punya waktu harus panjang nih Pak Said. Hanya karena kita terbatas dengan waktu, sekali lagi kalau kita undang lagi, hadir lagi karena masih banyak konsep yang mungkin belum tersalurkan di saat ini. Baik, saudara, itulah perbincangan kami dengan anak muda yang saat ini mau bertarung dalam perhelatan pemilihan kepala daerah, khususnya calon wakil wali kota Ambon di 2024 ini. Seorang aktivis, seorang yang memiliki tanggung jawab, seseorang yang memiliki searah dalam membangun Ambon. Saya Etuna Hadapesi, sampai jumpa.